Halo, balik lagi sama gua, Uncensored Investor. Di video kali ini agak cukup beda. Gua mau sharing pengalaman pribadi gua tentang gimana caranya gua beli Bitcoin baru dengan menjaminkan Bitcoin gua yang udah gua beli sebelumnya, ya, Bitcoin yang udah gua punya. Namanya Bitcoin Back Loan. Jadi ini gue bakal cerita tentang keputusan gue untuk ambil loan lewat exchange luar negeri namanya Bitget dengan tujuan untuk mencapai target gua yaitu 0,2 Bitcoin. Gua bakal bahas alasan kenapa gua ambil Bitcoin ini, ya, Bitcoin back loan maksud gua, hal yang mendasari keputusan gua ini, dan juga strategi gua untuk mengelola hutang gua ini. Jadi, loan itu hutang ya. Jadi, ini gua ambil loan ya, lewat Bitget. Kalau kalian lihat video gua yang waktu itu ya, judulnya Crypto Journey ya, akhirnya gue achieve 0,1 Bitcoin, itu gue simpen Bitcoin gue semuanya di peluang. Yes, benar, gue memang setiap bulan itu beli Bitcoin lewat peluang, ya. Karena exchange lokal lebih murah fee-nya. Nah, kemarin tanggal 7 Mei, ya, gue akhirnya decide untuk ambil loan atau hutang dari Bitcoin. Sorry, dari Bitget. Sebanyak 5.800 USDT. Atau sekitar 95,8 juta kemarin ya. Kurs di tanggal 7 kemarin. Alasan utamanya ya, sesuai yang gue bilang tadi, karena gue pengen achieve 0,2 Bitcoin. Bitcoin gue ya, terakhir sebelum gue ambil loan, itu total udah 0,15. Nah, ada tiga alasan kenapa gue berani ambil loan. Yang pertama, karena gue udah belajar Bitcoin, ya. Dan gue lihat potensinya ke depan yang Bitcoin itu cuman up only, terlepas dari koreksi koreksi kecil lah, koreksi sehat nantinya. Yang kedua, karena gue mau achieve 0,2 ya. Karena terakhir itu Bitcoin gue total 0,15. Yang artinya gue harus beli Bitcoin sebanyak 0,05 ya untuk mencapai 0,2. Di harga kemarin waktu gue ambil loan, harga Bitcoin itu di 97.000 ya. Dan gue butuh sekitar 90 juta untuk dapat 0,05 Bitcoin. Karena gue yakin bahwa Bitcoin ini kedepannya cuma up only, logikanya dengan uang 95 juta yang gue itu sistem investasinya cuma ngandelin uang bulanan ya. Jadi gue nabung setiap bulan. 95 juta itu ya mungkin bisa gue dapat 1 tahun ke depan ya. Nah, karena gue nyicil setiap bulan dan gue kejar-kejaran dengan harga Bitcoin yang selalu naik, logikanya setelah gue kekumpul 95 juta nantinya ya setahun ke depan, itu gue dapat barangnya bukan 0,05 lagi, mungkin 0,04 ya, atau mungkin 0,03 kalau Bitcoin naiknya secara signifikan ya. Karena itu gue ambil loan ini. Dan yang ketiga, loan lewat Bitcoin ini nggak ada yang namanya debt collector. Jadi kalian jangan pikir ini kayak gue utang ke bank atau pinjol yang nanti kalau nggak bayar ada debt collector datang ke rumah ya. Nggak kayak gitu, nggak ada. Dan yang keempat, loan ini nggak ada yang namanya jatuh tempo. Jadi bisa dibilang gue bisa bayar sesuka hati gue ya, tapi ya tetap bukan berarti gue nggak bayar ya seenaknya. Jadi tetap aja gue pengen cepat ngelunasin ya, karena lebih baik dan lebih enak kan kalau kita nggak ada utang gitu. Tapi intinya ini nggak ada jatuh tempo. Yang mana kalau kita pinjem itu nggak stres mikirin jatuh tempo. Yang penting itu LTV atau loan to value ratio. Gue bakal jelasin nanti. Nah, ini ya, ini di Bitget, gue ke Crypto Loans. Nah, jadi gue tadi udah nyinggung dikit ya, LTV atau loan to value ratio. Jadi loan to value ratio itu perbandingan antara jumlah utang dan aset yang dijadikan jaminan, yang mana aset jaminan gue itu Bitcoin yang gue bilang tadi 0,15 ya. Nah, ini value dari loan gua ya, 5.744 USDT. Kemarin waktu gua pinjem itu 5.800, tapi gue udah coba membayar ya sedikit gitu ya buat ngetes. Dan ini
total value dari Bitcoin gua ya 15.552. Ini dalam USDT. Ini gue pencet view ya. Nah, ini yang gue bilang tadi. Jadi ini total utang gua ya, dan ini aset yang dijadiin jaminan atau disebutnya kolateral ya, 0,15 Bitcoin gitu. Dan kalau kalian lihat, ini LTV gua itu di 36,92% ya, masih oke ya. Nah, ini kalau kalian lihat ada yang namanya margin call LTV. Jadi, kalau misalnya LTV gua udah sampai 85% ya, itu nanti gue bakal dikasih warning sama Bitget buat cepet ngelunasin atau menambah aset Bitcoin lagi buat dijadiin jaminan. Nah, sebelah kiri ini, liquidation LTV, itu 91%. Artinya kalau LTV gua sampai 91% ya, aset gua ya, aset Bitcoinnya bakal dilikuidasi buat ngebayar utang gua gitu kan ya. Kecuali kalau misalnya gue udah bisa ngebayar gitu ya, nggak bakal terlikuidasi gitu. Nah, terus di sini itu estimated liquidation price. Ya, kita klik ini. Gue bakal kena likuidasi kalau Bitcoin turun jauh ke 41.965. Ya, itu gue bakal kena likuidasi gitu. Nah, gue ambil loan kemarin itu sebesar 5.800 ya, seperti yang gue bilang gitu ya. Dan sekarang 5.744 ya, gue udah coba ngebayar sedikit. Sebenarnya jumlah aset Bitcoin yang mau dijadiin jaminan itu bisa kita atur ya. Jadi gue di sini bener-bener ngejaminin semua 0,15 ya semuanya. Alasannya apa? Supaya LTV gue tetap rendah nih di 36,92% gitu ya. Jadi di bawah 50% tuh rasio hutangnya tuh masih sehat lah gitu. Dan ini kita lihat lagi ya. Di spot itu ada Bitcoin gua. Nah, ini kita lihat di sini. Itu tadi kalian udah lihat ya, utang. Nah, kita lihat di asset overview gua. Nah, ini gue punya Bitcoin 0,059449 ya. Yang mana Bitcoin ini hasil gue beli di tanggal 7 kemarin ya dari uang loan yang 5.800 USDT tadi. Karena ini gue buka di itu ya, website Bitget ya dari laptop. Jadi nggak sedetail di aplikasi Bitget di HP ya. Kalau di HP kita bisa lihat tuh berapa average harga belinya gua. Kemarin gue beli di harga 97.500 ya. Gue termasuk beruntung karena setelah gue beli harganya itu naik ya, bahkan sampai sekarang ya per video ini dibuat di 103.500 ya. 103K lah. Gua di sini bukan yang suka untuk timing the market ya, tapi gue mencoba untuk time the market. Karena timing the market itu sulit ya, nggak ada yang tahu kapan harga bottomnya. Dan so far dengan modal 95,8 juta ya, di harga yang sekarang ini, unrealized profit gua udah kurang lebih ya 6 jutaan ya. Kemarin gue beli kan di harga 97.500 tuh modal gue 95.800 gitu ya. Oke, gue di sini gak bakal bahas lebih dalam tentang loan ini ya, karena tujuan gue di sini buat sharing pengalaman gue aja ya, bahwa kita bisa beli Bitcoin baru dengan menjaminkan Bitcoin kita, gitu aja. Nah, sekarang gue pengen bawa kalian ke Excel sheet gue ya. Ini gue setiap bulan itu selalu catat net worth gue setiap bulan. Jadi net worth itu eh, jumlah kekayaan bersih ya. Dan gue biasanya catat itu di akhir bulan, tanggal 30 atau tanggal 31. Tapi karena gue lagi buat video ini gitu ya, dan ini belum akhir bulan, jadi nggak apa-apa ya, supaya kalian bisa lihat gitu ya. Dan sekarang semua aset gue itu udah di Bitcoin semua, 100%. Gue nggak ada saham, obligasi, emas, dan lain-lain, gue nggak ada. Nah, gue buat rapi ya,
Di sini seperti yang kalian lihat, berapa value Bitcoin gua ya. Dan di sini gua em, ngebedain ya antara Bitcoin gue yang udah gue punya itu yang 0,15 ya sebagai jaminan, sedangkan ini Bitcoin from loan ya, Bitcoin yang gue beli dengan hutang tadi yang 0,059 ya. Ini gue tambahin aja ya. Jadi Bitcoin yang gue jaminin ya, dan juga Bitcoin yang gue beli lewat hutang tadi ya, dapat total aset gue Bitcoin itu 359 juta ya. Nah, ini tujuan gua itu gua pengen ngitung net worth gua atau kekayaan bersih ya. Kalau kita mau hitung net worth, itu kita harus hitung jumlah total aset ya, dikurangi dengan liabilities atau hutang. Ini kalau dari kalian ada yang anak akuntansi, pasti sangat-sangat familiar nih sama rumus ini gitu ya. Nah, total aset Bitcoin gua semua dikurangin dengan liabilities ya atau hutang yang ada di budget tadi, itu dapat ya net worth gua atau kekayaan bersih saat ini 264 jutaan. Oke. Dan di sini gua ngeliat ya, gua kasih berapa persentase antara Bitcoin yang gue punya, hasil gue beli setiap bulan, dengan Bitcoin yang gue beli dengan hutang tadi atau loan. Dan gue di sini juga catat ya, total Bitcoin semua yang gue punya ya, yaitu 0,21 Bitcoin. Terlepas dari Bitcoin yang masih ada di jaminan, yang masih dijaminin di Bitget maksud gua, atau kolateral. Gue bersyukur ya udah bisa beli Bitcoin yang from loan ini di harga tadi yang gue bilang 97.500. Nah, gue tahu sifat manusia yang nggak pernah puas, pasti abis gue udah dapet 0,21 pengennya ke 0,3, 0,5, seterusnya bahkan 1. Itu jujur ada di dalam hati gue ya. Gue ya nggak akan pernah puas terus gitu ya. Tapi untuk saat ini ya fokus gua ya melunasi loan gua supaya Bitcoin gua yang dijadiin jaminan itu bisa sepenuhnya di unlock atau dilepas sama Bitget ya dan sepenuhnya benar-benar punya gua gitu ya. Karena sekarang kan masih dijadiin jaminan atau dikunci. Oke, itu aja penjelasan gua di video ini. Semoga video ini bisa ngasih kalian insight baru dan nambah wawasan tentang gimana kita bisa leverage aset Bitcoin untuk menumbuhkan portofolio Bitcoin kita. Terus stay tune untuk lanjutan video setelah ini. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. See you in the next video.